Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dikarenakan ada pandemik yang sedang melanda negara kita tercinta ini, maka pemerintah menganjurkan kita untuk belajar di rumah. Maka dari itu, untuk membantu adik-adik dalam proses belajar di rumah, hari ini kakak akan menjelaskan materi mengenai perkembangan teknologi transportasi. Jadi, bagaimana sih perkembangan teknologi itu? Yuk kita simak video berikut ini. Sebelum kakak menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi transportasi, adik-adik perlu mengetahui nih, apa sih sebenarnya transportasi itu? Transportasi merupakan sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Sama halnya dengan teknologi yang telah kita pelajari, ada teknologi pangan, sandang, dan komunikasi. Teknologi transportasi juga mengalami perkembangan yang begitu pesat. Dari teknologi transportasi tradisional, berkembang menjadi teknologi transportasi modern. Perkembangan teknologi transportasi ini ada agar memudahkan manusia dalam beraktivitas sehari-hari sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Berdasarkan ruang lingkup atau tempatnya, alat transportasi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, alat transportasi darat. Yang kedua, alat transportasi air. Yang ketiga, alat transportasi udara. Transportasi darat. Sarana transportasi mulai berkembang sejak penemuan roda pada tahun 3500 sebelum Masehi. Kemudian roda tersebut dikembangkan menjadi transportasi yang ada pada saat ini, seperti sepeda. Sepeda harus dikayuh menggunakan kaki. Kemudian ada becak. Becak merupakan inovasi dari sepeda. Hanya saja memiliki roda 3 yang sama-sama harus dikayuh menggunakan kaki. Berikutnya, alat transportasi yang menggunakan tenaga hewan. Yang pertama ada pedati. Pedati merupakan gerobak yang dihela oleh sapi. Kemudian ada delman. Delman merupakan alat transportasi yang ditarik oleh kuda. Pada zaman dahulu, alat transportasi itu banyak memanfaatkan energi atau tenaga dari hewan, seperti unta, kuda, sapi, dan lain sebagainya. Itu tadi merupakan alat transportasi darat tradisional. Seiring dengan perkembangan zaman, karena dibutuhkan alat transportasi untuk memudahkan perjalanan, maka muncullah beberapa alat transportasi darat modern, seperti sepeda motor. Sepeda motor merupakan perkembangan dari sebuah sepeda yang dirakit menggunakan mesin dan dapat berjalan dengan bahan bakar bensin. Kemudian ada cator. Cator merupakan inovasi dari becak dengan menambahkan motor, sehingga becak tidak usah lagi dikayuh menggunakan kaki, melainkan dapat bergerak dengan bantuan motor. Selanjutnya ada mobil. Mobil merupakan alat transportasi yang dapat bergerak dengan bantuan 4 roda. Kemudian ada bus. Bus merupakan inovasi dari sebuah mobil yang dapat diisi atau ditumpangi oleh banyak penumpang. Selanjutnya ada truk. Truk merupakan inovasi dari mobil. Kemudian yang terakhir ada kereta api. Kereta api ini dapat berjalan pada rel khusus dan biasanya memiliki minimal 10 gerbong. Transportasi air. Pada zaman dahulu, alat transportasi air hanya ada kano, sampan, dan rakit. Kano merupakan alat transportasi laut tanpa mesin. Kano pada zaman dahulu dibuat dari kayu yang dipahat khusus. Sekarang, kano bisa dibuat dari bahan karet atau yang lainnya. Kano termasuk alat transportasi kecil yang bisa dikendarai 1 atau 2 orang saja. Untuk menjalankannya, pengendaranya harus memakai dayung agar dapat mengontrol atau mengatur laju dari kapal tersebut. Selain kano, ada pula yang disebut dengan sampan. Sampan merupakan salah satu transportasi laut yang masih dikategorikan tradisional karena tanpa mesin. Biasanya sampan dibuat dari banyak bambu yang diikat dan dijadikan satu.
Daya angkutnya juga disesuaikan dengan ukuran sampan tersebut. Sampan hanya bisa digunakan untuk perjalanan jarak pendek, seperti menyeberangi sungai. Rakit. Rakit merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya rakit dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Rakit terbuat dari bambu yang diikat dan dijadikan satu dengan bentuk memanjang. Ada yang diberi peneduh agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi juga ada yang tidak. Seiring dengan berjalannya waktu, ada yang dikenal dengan perahu. Perahu merupakan alat transportasi air yang dapat dimasuki oleh banyak orang. Perahu juga dibagi menjadi dua jenis. Ada perahu yang menggunakan mesin dan membutuhkan bahan bakar solar, serta perahu yang membutuhkan energi angin. Kapal feri. Kapal feri dapat menampung lebih banyak orang dan bahkan dapat menampung berbagai kendaraan di dalamnya sesuai dengan kapasitas kapal feri tersebut. Kapal pesiar. Kapal pesiar merupakan sebuah hotel yang berjalan di atas laut untuk bepergian yang menempuh perjalanan jauh. Contohnya dari negara satu ke negara lainnya. Selanjutnya ada speedboat. Speedboat merupakan perahu yang dapat bergerak dengan cepat dan biasanya banyak ditemui di objek wisata. Kapal selam. Kapal selam merupakan kapal yang dapat bergerak di bawah permukaan air. Transportasi udara. Balon udara merupakan sejenis pesawat terbang dengan sebuah balon yang dipompa dengan hidrogen sehingga dapat mengembang atau terbang ke udara. Balon udara merupakan alat transportasi udara tradisional. Kemudian ada pesawat biplane atau pesawat bersayap ganda. Adalah sebuah pesawat terbang yang memiliki dua sayap utama. Wright bersaudara menggunakan desain pesawat terbang ganda seperti yang digunakan pada banyak pesawat pada tahun awal penerbangan. Selanjutnya ada pesawat amfibi. Pesawat amfibi adalah pesawat yang bisa lepas landas dan mendarat di darat dan air. Kemudian ada alat transportasi modern, terdiri dari pesawat terbang. Karena memiliki ukuran yang lebih besar dari helikopter, pesawat terbang dapat menampung penumpang hingga ratusan orang sesuai dengan kapasitas dan jenis pesawat yang digunakan. Kemudian ada helikopter. Helikopter merupakan sejenis pesawat, akan tetapi hanya dapat menampung tidak lebih dari 4-6 orang. Kemudian ada roket. Roket biasanya digunakan untuk mengirimkan wahana antariksa ke luar angkasa. Jadi, teknologi transportasi darat yang biasa digunakan untuk bepergian dengan jarak dekat adalah sepeda, motor, sedangkan alat transportasi yang biasa digunakan untuk bepergian ke suatu tempat yang jauh seperti kereta api, pesawat terbang, dan begitulah teknologi transportasi berkembang begitu cepat. Yang semula manusia hanya dapat berjalan, seiring berjalannya waktu hadir sepeda sampai dengan adanya alat-alat transportasi yang dapat melaju dengan cepat, yang dapat membantu manusia untuk pergi ke suatu tempat yang jauh dengan waktu yang singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Buanga, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangat, Provinsi Sulawesi Utara, telah melihat video pembelajaran yang dibuat oleh anak mahasiswa Universitas Islam Indonesia Unit 64. Saya rasa sangat bermanfaat dan sangat membantu Dewan Guru yang ada di sekolah saya. Terima kasih anak mahasiswa Universitas Indonesia yang telah membuat video pembelajaran di sekolah kami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu wali murid atas nama Elvira mengucapkan terima kasih banyak kepada mahasiswa KKN Universitas Islam Indonesia atas video pembelajarannya, di mana dalam video tersebut sangat jelas dan mudah dimengerti. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah lihat video ini menarik, gak kebosanin, mudah dipahami, lucu, membantu dalam belajar.